Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahnur, stambuk A42120147 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dan pembelajaran. Baik, poin pertama adalah masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Dalam interaksi belajar mengajar, siswa merupakan kunci utama keberhasilan belajar selama proses belajar yang dilakukan. Proses belajar merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan belajar. Baik, poin kedua adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah belajar. Yang pertama adalah faktor-faktor yang bersumber dari murid itu sendiri, yaitu tingkat kecerdasan rendah. Taraf kecerdasan atau kemampuan dasar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kemampuan dasar yang tinggi pada seorang anak memungkinkannya dapat menggunakan pikirannya untuk belajar dan memecahkan persoalan baru dengan tepat, cepat, dan berhasil. Sebaliknya, tingkat kemampuan dasar yang rendah dapat mengakibatkan murid mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian, kesehatan sering terganggu. Belajar tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga jasmaniah. Badan yang sering sakit-sakitan, kurang gizi, dan tidak berdaya dapat membuat seorang tidak berdaya, tidak bersemangat, dan tidak memiliki kemampuan dalam belajar, yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak dapat mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Kemudian, alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik. Penglihatan dan pendengaran merupakan alat indera yang terpenting untuk belajar. Apabila mekanisme mata atau telinga kurang berfungsi, maka tanggapan yang disampaikan dari dunia luar tidak mungkin dapat diterima dengan baik, dan murid tidak dapat menerima dan memahami bahan-bahan pelajaran baik disampaikan langsung oleh guru maupun buku-buku bacaan. Kemudian, gangguan alat perspektual. Setelah sesuatu pesan yang diterima oleh mata dan telinga, langkah berikutnya dalam proses belajar adalah mengirimkan pesan itu ke otak, sehingga pesan itu dapat ditafsirkan. Langkah ini disebut persepsi. Apa sebenarnya yang terjadi dalam persepsi adalah proses pengolahan tanggapan baru yang diterima melalui indera. Dengan pertolongan ini akan menghasilkan dan memberikan arti atau makna tertentu kepada tanggapan yang diterima. Namun, persepsi itu biasa juga salah apabila ada gangguan-gangguan pada alat perseptual. Kemudian, ia menguasai cara-cara belajar yang baik. Ternyata terdapat hubungan yang berat di antara cara-cara belajar yang diterapkan dengan hasil belajar yang dicapai. Ini berarti bahwa murid-murid yang cara belajarnya lebih baik cenderung memperoleh hasil yang lebih baik pula, dan demikian juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu kemampuan ekonomi orang tua kurang memadai. Hasil belajar yang baik tidak hanya diperoleh dengan mengandalkan keterangan yang diberikan oleh guru, namun juga membutuhkan alat-alat yang memadai. Sebagian alat pelajaran tersebut harus disediakan sendiri oleh murid-murid yang bersangkutan. Bagi orang tua yang ekonominya kurang memadai,
tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya secara memuaskan, yang akhirnya murid yang bersangkutan akan menanggung resiko-resiko yang tidak diharapkan. Kemudian, anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya. Terdapat orang tua yang beranggap bahwa tugas mendidik hanya tugas sekolah saja. Oleh karena itu, para orang tua yang seperti ini selalu sibuk dengan pekerjaan mereka untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak memiliki waktu untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya belajar dan bermain. Kemudian harapan orang tua yang terlalu tinggi membuat mereka memaksa anak-anaknya untuk selalu rajin belajar dan memperoleh nilai tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan yang mereka miliki. Bagi murid yang tidak memiliki kemampuan seperti itu akan menganggap juga dan harapan itu sebagai suatu siksaan, pada akhirnya menimbulkan putus asa dan tidak acuh. Kemudian orang tua pilih kasih terhadap baik. Keadaan anak dalam suatu keluarga tidak selalu sama. Ada orang tua yang menolak anak yang keadaannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Penolakan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, namun disampaikan dalam bentuk perlakuan tertentu. Misalnya dengan melebih-lebihkan anak yang mereka anggap memenuhi harapan mereka dan mengabaikan anak yang tidak mereka harapkan. Kemudian, faktor keluarga tidak humoris. Orang tua merupakan tumpuan harapan anak-anak. Mereka mengharapkan pendidikan, kasih sayang dari orang tua agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Apabila di dalam keluarga tidak terdapat hubungan yang humoris atau harmonis, maka anak akan merasa tidak aman dan tidak dapat memusatkan perhatiannya dalam belajar. Hal ini terjadi karena proses belajar memang menuntut adanya ketenangan dan ketentraman di rumah. Poin ketiga adalah kesulitan belajar yang dialami siswa. Ketika kesulitan belajar terjadi, tentu hambatan hadir dalam kegiatan belajar mata pelajaran, sehingga berakibat hasil pelajarannya rendah. Kegiatan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi kegiatan belajar dapat diuraikan dalam dua aspek berikut. Aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani atau ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Kemudian, aspek psikologis. Selain aspek psikologis juga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa, seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar, diantaranya lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperhatikan suri tauladan yang baik, semangat dalam mengajar, misalnya rajin membaca dan rajin berdiskusi, dapat menjadi penyemangat bagi siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang termasuk masyarakat dan juga teman-teman sepermainan di sekitar siswa itu tinggal. Selain itu, juga faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah
gedung sekolah, letaknya rumah tempat tinggal keluarga, alat-alat belajar, dan keadaan cuaca yang digunakan siswa. Itulah video materi tentang belajar dan pembelajaran. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.